Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asa TV Indonesia yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbahagia kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidayah, kesehatan, dan tentunya adalah peluang dan kesempatan untuk berjumpa kembali pada kajian Pustaka Asa. Yang kali ini insya Allah kita melanjutkan pada Quranic Study Series, studi Al-Quran, serial studi Al-Quran. Dan tanpa terasa kita sudah sampai pada serial yang ketiga atau sesi yang ketiga. Kita insya Allah pada pertemuan yang ke-25 ini, nanti insya Allah kita akan membahas posisi as-sunnah terhadap Al-Quran. Nah, sebagai preview para ayah, para bunda, para pecinta Al-Quran, kita sudah melakukan 2 kali sesi. Di sesi yang pertama, kita sudah memberikan atau paling tidak berdiskusi terkait tentang pengantar, kemudian yang kedua adalah tentang wahyu, asbabun nuzul, secara mushaf, ya, qiraat, irama baca Al-Quran, metodologi dan corak tafsir, lalu pengantar ada dimensi kemukjizatan Al-Quran, karakteristik metodologi kisah-kisah Al-Quran, lalu kaidah umum tentang penafsiran, Israiliyat, ada an-nida di dalam Al-Quran, dan diakhiri dengan sumpah Allah dalam Al-Quran. Lalu kita lanjutkan pada sesi kedua yang membahas lebih rinci terkait dengan dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran, dimensi bahasa, syariat dan hukum, lalu secara saintifik, ya, hal-hal yang gaib, lalu visualisasi, dan di breakdown menjadi kajian realnya pada kajian tentang angka, relativitas waktu, lalu secara kebahasaan ada tingkatan redaksi atau lafaz di dalam Al-Quran, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, ada pengulangan kata dan kalimat, redaksi yang mirip di dalam Al-Quran, dan pada seri terakhir lalu kita membahas tentang persamaan dan perbedaan antara tafsir, takwil, tadabbur, dan terjemah Al-Quran, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Nah, inilah 2 sesi yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan kontribusi kita dalam lebih dekat dan lebih punya atensi pada kajian Al-Quran untuk nanti membantu memahami konten Al-Quran dan kemudian tentunya adalah mengamalkan dan mengajarkannya. Maka pada sesi kali ini kita berada pada sesi ketiga. Insya Allah di sesi ketiga ini kita juga akan membahas 12 kisi-kisi tema. Dimulai dari hari ini kita membahas posisi sunnah di dalam Al-Quran. Lalu kita akan membahas sinonim atau dikenal dengan al-mutaradifat. Kita juga akan membahas lafaz mustarak, ya, lafaz mustarak di dalam Al-Quran, lalu nasih dan mansukh, ya. Kalau tadi sinonim itu mutaradifat, maka mustarak itu homonim, ya. Jadi ada satu makna, lafaznya beda lebih dari satu, itu sinonim. Kalau ada satu lafaz, maknanya lebih dari satu. Jadi kebalikan dari sinonim. Lalu ada tabaqatul mufassirin, ada macam-macam majas, ada sebab-sebab perbedaan mufassirin, ada asil dan dakhil dalam tafsir, ada nanti kita juga membahas sedikit motivation quotes dari para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, kaidah-kaidah tentang ma'rifah dan nakirah, ada single dan plural, dan insya Allah akan diakhiri dengan akal dan kalbu, ini kajian saintifik, ya, di dalam Al-Quran. Nah, para ayah, para bunda, para pecinta Al-Quran, kita masuk dari surat Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak menadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Jadi dari sini kita tahu membaca Al-Qur'an luar biasa. Sangat luar biasa. Mendengar Al-Qur'an juga merupakan ibadah. Tetapi ada orang-orang yang dikecam oleh Allah adalah orang yang tidak mau menadaburi Al-Qur'an. Ini tentunya dulu ada orang yang tiap hari mendengar Rasul membaca Al-Quran, berjumpa dengan beliau, karena beliau juga adalah Al-Quran berjalan, tetapi tidak mau menadaburi. Jadi orang-orang yang tidak mau menadaburi Al-Quran itu rentan untuk keras hatinya, jadi tertutup hatinya. Maka selain kita punya habit membaca setiap hari, mungkin ada yang 1 juz 1 hari, ada yang berapalah istilahnya, jangan sampai kita tinggalkan. Maka ada juga perlu disediakan waktu untuk menadaburi. Ini penting sekali. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema yang kita bahas? Mari kita quote dari surat Al-Mu'minun ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka? Karena itu mereka memungkirinya. Maka hati-hati ketika kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja seperti kita tidak kenal orang lain, tetapi itu mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan kesengsaraan. Kalau ada umat Islam tidak mengenal Rasulullah, kalau ada manusia bahkan tidak mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan celaka. Karena tidak mengenal Rasul berarti tidak mengenal apa yang dibawanya. Ibaratnya begini. Kita ini kalau berpapasan dengan seseorang, kita tidak tahu orang itu siapa, itu akan tentu rugi. Kalau orang itu misalnya adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat luar biasa, paling tidak kita rugi karena kita tidak menggunakan kesempatan yang diburu oleh orang. Banyak orang mungkin mencari beliau, tetapi kita udah ada di dekat beliau, cuek-cuek aja. Itu karena akibat tidak mengenal. Apalagi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fahum mungkirun. Ya, mereka akibat tidak mengenal Rasul, maka mereka memungkirinya. Jadi ini sebagai landasan normatifnya, ya. Lalu dari mana orang mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama tentu dari Al-Quran sebagai sumber utama. Kedua dari hadis Nabi. Dan yang ketiga dari athar para sahabat yang menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa hidup Rasul itu adalah wahyu. Ya, jadi ini bukan tentang beliau yang seperti manusia biasa. Beliau iya manusia biasa. Tapi dikabarkan dalam surat An-Najm itu وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nabi Muhammad SAW itu tidak sekedar ngomong, ya, karena itu adalah beliau dibimbing oleh wahyu. Dan beliau punya akhlak, standar akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ala, jadi di atas standar manusia. Mungkin kalau kita nilai 7 itu udah bagus. Jadi kalau akhlak kita misalnya nilainya 7 itu sudah bagus bagi manusia biasa. Tapi bagi Nabi Muhammad, akhlak 7 itu justru buruk. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya akhlak tinggi standarnya. Buktinya beliau bermuka masam saja kepada ada orang yang akan belajar kepadanya pada saat beliau sedang berinteraksi dengan para bangsawan dan pimpinan Quraisy. Ini Abdullah bin Umi Maktum, orang miskin yang mohon maaf tunanetra, datang. Itu beliau bermuka agak masam, ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Karena standarnya tinggi. Itulah ada kaidah ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya. Bagi orang biasa-biasa aja. Tapi bagi orang tertentu itu aib misalnya. Misalnya nongkrong-nongkrong di jalanan. Bagi orang biasa mungkin biasa. Tapi bagi public figure misalnya atau orang-orang yang dihormati itu aib misalnya. Nah ini Rasul standar akhlaknya begitu ya. Kenapa demikian? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Di sini ada 3 langsung di sini. Allah, nur dan kitab. Siapa yang dimaksud dengan nur di sini? Tentu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hidupnya mencerahkan. Mencerahkan dengan apa? Dengan hidayah yang dibawa dari Allah bagi siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi ini Masya Allah, kita dikasih subulas salam, jalan-jalan kedamaian, baik kedamaian di dunia ataupun kedamaian di akhirat. Nah, lalu as-sunnah itu apa? Nah, kita masuk ya, yang kita bahas. As-sunnah adalah semua perkataan, perbuatan, ketetapan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Nah, ini penting ya. Jadi kalau beliau mengatakan sesuatu, tapi itu adalah wahyu dari Jibril yang merupakan Al-Quran, ya tentu bukan as-sunnah. Jadi segala sesuatu yang keluar dari beliau, perkataannya, perbuatan yang dilihat oleh sahabat, ketetapan beliau tentang sesuatu, itulah as-sunnah. Karena nanti akan menjadi sumber hukum. Simpelnya begitu ya. Nah, kita beranjak ke berikutnya. Cakupan as-sunnah itu adalah banyak. Ya, ada yang dikenal dengan sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah khuluqiyah, ada sunnah khalqiyah, ada sunnah yang terkait dengan sirah nabawiyah. Jadi cakupan yang ada di dalam sunnah, kalau gampangnya 3 tadi ya, perkataan, perbuatan, ketetapan. Tapi dikenal di dalam istilah ilmu hadis, itu ada sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul yang dilakukan Rasul, sunnah qauliyah yang dikatakan beliau, sunnah takririyah yang dikerjakan oleh sahabat tapi ditetapkan beliau. Misalnya sahabat makan terenggiling ya, terenggiling itu kayak semacam seperti kadal ya, bukan kadal ya. Nah itu biawak, seperti biawak. Nah itu beliau tidak makan, tetapi sahabat itu makan, beliau tidak mengharamkan, artinya boleh. Gitu. Ada yang beliau membiarkan sunnah takririyah ketika ada sahabat bertanya tentang 2 hal yang berbeda dilakukan oleh mereka, Rasul tidak mengomentari. Jadi dua-duanya benar. Nah, ada terkait dengan sunnah khuluqiyah, yaitu menjelaskan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khalqiyah seperti Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi itu menjelaskan tentang sifat-sifat fisik beliau, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana kalau beliau tersenyum, itu sifat-sifat fisik. Dan yang terakhir adalah tentang sirah nabawiyah yang terkait dengan kehidupan beliau sehari-hari. Sahabat Asa yang berbahagia, sementara ini di bagian pertama dulu. Kita nanti insya Allah akan lanjutkan setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang berbahagia, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas cakupannya. Dan sunnah itu punya posisi penting. Jadi sunnah, dulu pernah kalau kita belajar di saat pertemuan kedua dulu, jadi wahyu itu ada 3 sebenarnya. Wahyu kalau ini tentang Rasul ya, Nabi Muhammad SAW. Ada yang bentuknya Al-Quran, ya itu redaksinya, semuanya itu terima beres itu dari Allah. Ada as-sunnah itu dibagi 2. Ada yang berbentuk hadis nabawi biasa, ada yang berbentuk hadis qudsi. Ya, hadis nabawi cakupannya yang kita bahas sekarang ini.
hadis qudsi dia sebenarnya adalah firman Allah tetapi tidak masuk di dalam Al-Qur'an karena ada yang mengatakan redaksinya dari Nabi, ada yang mengatakan redaksinya dari Allah, itu perbedaan yang tidak substantif tapi yang jelas dia tidak termasuk Al-Qur'an. Seperti misalnya sabda Rasulullah SAW meriwayatkan dari firman Allah misalnya seperti ana inda dhanni abdi bi. Nah, itu kan perkataan Allah. Aku itu gimana hambaku mengira aku misalnya. Ya Bani Adam, gini. Itu banyak hadis-hadis qudsi seperti itu ya. Nah, sekarang kita membahas biasanya hadis qudsi itu lebih kepada motivasi yang sifatnya akidah dan bersifat khuluqiyah. Sedangkan as-sunnah secara umum di antara konten dari as-sunnah itu adalah hukum. Maka as-sunnah itu menjadi salah satu sumber hukum tasyri' ya. Dalam agama Islam tentunya ini kalau dalam perankingan dia ada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim. Nah, sunnah sebagai sumber hukum pokok. Ya, tentunya kita tahu sumber hukum tertinggi Al-Qur'an kemudian sunnah. Kita bisa lihat dari surat An-Nisa ayat 113. Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan mereka dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui dan adalah karunia Allah sangat besar terhadapmu. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala meriwayatkan dari para imam dan para guru-guru beliau bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah sunnah atau hadis nabawi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk hujjiyahnya ya. Dalil-dalil tentang hujjiyatus sunnah itu banyak. Kita bisa juga nanti merujuk pada surat Al-Hasyr ayat 9 misalnya. Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu misalnya. Apa yang datang dari Rasul ya ambil, yang enggak ada ya tinggalkan. Ya, ini nanti ada yang lebih mempersempit terkait dengan ibadah ya. Karena kalau ibadah sifatnya rigid, mahdhah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya penghambaan dan ibadah kepada beliau, itu tidak boleh ada ijtihad kecuali pada tataran pendukung teknisnya. Masjidnya iya, tapi sholatnya nggak boleh ijtihad karena itu ada dasarnya. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, hubungan as-sunnah dengan Al-Quran itu apa? Nah, ini kita bisa tahu setidaknya ada 5 keterkaitan as-sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama itu sifatnya muakkid, menguatkan. Yang kedua mufassir, menjelaskan. Ketiga mukhassis, mengkhususkan. Keempat muqayyid, memberi batasan. Kelima mudhif, memberi tambahan. Penjelasannya begini. Jadi sahabat Asa, kalau ada perintah atau penjelasan tentang kewajiban sholat di dalam hadis, itu sifatnya menguatkan karena di Quran ada. Ya kan? Wa aqimus shalah di dalam Al-Quran. Di dalam hadis banyak. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah. Dan yang kedua diantaranya adalah wa iqamis shalah. Jadi kewajiban sholat itu dengan Al-Quran ada, dengan hadis juga ada, menguatkan. Nah, yang kedua memperjelas. Kalau kewajiban sholat misalnya di dalam Al-Quran atau di sebagian hadis itu menguatkan, lalu tata cara sholat itu gimana? Urutan dari takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai salam itu seperti apa? Tentu itu hanya ada di dalam hadis. Karena itu sifatnya lebih kepada praktikal teknis ya. Ya, sesuatu yang sifatnya teknis dan praktis ya. Nah, itu diperjelas di dalam sholat. Kalau waktu mungkin ada di dalam Al-Quran, tapi bagi sebagian orang tidak tahu. Tapi kalau di dalam hadis lebih detail. Kalau waktu itu kan dipisah-pisah tidak di dalam satu ayat ya. Nah itu fungsi dari hadis atau sunnah ini adalah memperjelas, menguatkan seperti tadi, kemudian memperjelas. Yang ketiga mukhassis, mengkhususkan. Contoh,
ketika Al-Quran menyebut hurrimat alaikumul maitah. Nah, bangkai itu tidak boleh dimakan misalnya. Tetapi hadis atau sunnah Rasulullah SAW itu mengkhususkan ternyata tidak semua bangkai itu haram. Ada ya, ada. Bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan. Nah, misalnya laut itu suci airnya, boleh dipakai bersuci, toharoh wudhu ya, dan untuk bebersihlah dari buang hajat. Juga halal bangkainya. Artinya begini, kalau kita nangkap ikan hidup-hidup, ikan apapun, yang hidup di laut saja, bukan hidup di dua alam tentunya, lalu kita mau makan, itu tidak harus disembelih. Tapi kalau dia sudah mati, misalnya dalam perjalanan dari kita ambil di laut, sampai darat itu sudah mati, boleh dimakan. Tentu kalau masih hidup jangan diproses, digoreng dan sebagainya, itu menyiksa, dimatikan dulu ya. Ya, ikan apa saja. Nah, ini bangkai ikan, makanya tidak ada tata cara menyembelih ikan karena dia bangkainya boleh dimakan. Tentu kata-kata boleh itu juga terikat dengan kelayakan. Jangan gara-gara ini kemudian ada ikan sudah seminggu, sudah sebulan baunya tidak enak kita makan. Tentu itu tidak thayyib. Halal secara prinsip, tapi kalau dia sudah berubah warnanya, rasanya, bahkan bisa meracuni, itu tentu menjadi haram. Ya. Jadi kita paham, oh ternyata tidak semua bangkai haram ya. Oh, yang diharamkan ternyata bangkai binatang darat gitu misalnya, dan binatang udara, maksudnya burung itu ya. Yang keempat adalah muqayyid, memberi batasan. Karena di dalam Al-Qur'an ada yang sifatnya umum. Contoh, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, ini perintah untuk memotong tangan pencuri. Loh, ini aturannya gimana ini? Apakah setiap orang mencuri langsung potong tangan? Oh, tentu tidak. Ada aturannya, ada nisabnya. Jadi dia sampai mencuri barang seharga berapa baru boleh diberikan tuntutan hukuman potong tangan. Itu tentu tidak semua pencurian ya. Jadi ada batasannya. Yang kedua, tangan yang dipotong itu seberapa? Apakah kukunya, jarinya, pergelangan tangannya, atau sampai lengannya, ya, atau sampai sini misalnya. Nah, itu hadis fungsinya. Ternyata dipotong sampai pergelangan tangan saja. Dan itu tangan yang mana? Kanan atau kiri? Nah, itu kan ada. Kalau mencuri sekali, mencuri 2 kali, mencuri 3 kali, mencuri 4 kali. Nah, ini itu aturan-aturannya dari Al-Qur'an yang sifatnya mutlak, umum ya. Lalu dipersempit, diberi batasan oleh hadis, dan nanti secara kondisional ada ijtihad para ulama. Jadi sifatnya terbreakdown secara teknis gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu sifatnya mudhif, memberi tambahan. Contohnya adalah hukuman rajam bagi pezina. Itu di dalam Al-Qur'an secara literal tidak disebutkan. Memang ada yang mengatakan oh ini ayatnya mansukh. Tapi secara hukum ada. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa dasar dari hukuman rajam itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas, kalau bicara tentang pembagian sunnah itu banyak. Pembagian sunnah itu ada yang dibahas secara kuantitatif, ada yang dibahas secara kualitatif. Kalau sunnah secara kuantitatif, riwayatnya sedikit banyaknya itu dibagi menjadi 3. Ya, ada hadis disebut dengan mutawatir, ada hadis yang disebut masyhur, ada hadis yang disebut dengan ahad. Ya, sunnah mutawatir itu adalah riwayat rawi dalam setiap tingkatan itu banyak, 10 ke atas. Nah, itu mutawatir. Dari sahabat ke tabi'in. Tabi'innya itu lebih dari 10 ke atas. Tabi'in ke tabi'in itu lebih dari 10. Jadi setiap tabaqat itu banyak ya. Kalau masyhur itu lebih dari 2 dan tidak sampai 10.
Banyak rawi dalam setiap tingkatan kecuali tingkatan sahabat. Jadi sahabatnya mungkin tidak banyak ya, tapi pada tingkatan di bawahnya banyak. Nah, kalau sanad ini ya terbatas, 1 atau 2 saja. Jadi ini kekuatannya beda-beda. Kalau muwatir, kekuatannya sangat kuat, hadis mutawatir. Dan hadis masyhur tentu di bawahnya. Dan yang terakhir, ahad, sifatnya dhonni, ini bisa kurang kuat. Nah, sahabat Asa, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana dulu, silakan bagi yang menyimak sambil santai, ya, nyahi atau kopi atau ada snack, silakan bisa sambil. Kita break dulu sementara dan insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kembali berjumpa. Oke, silakan kita sambil rileks ya. Jadi apa saja sih yang dimasukkan ke dalam tasyrik? Tadi sudah ya, secara kalau tadi bicara kuantitatif, secara kualitatif itu kan ada hadis itu sahih, ada sahih itu kualitas yang paling tinggi, lalu hasan di bawahnya, lalu dhaif yang lemah, dan paling bawah tentu tidak dimasukkan hadis, yaitu hadis palsu. Nah, ternyata tidak semua perbuatan Nabi itu menjadi tasyrik. Ya, ada jenis perbuatan Nabi yang tidak menjadi tasyrik, yang berupa aktivitas perbuatan alamiah manusiawi, kecuali jika ada dalil yang memasukkan itu sebagai tasyrik. Ya, contoh, perbuatan alamiah itu apa? Tidur. Oh, ternyata tidurnya Rasulullah ada dalil. Gitu. Kalau beliau sebelum tidur itu berwudu, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Muawwidzatain, lalu ditiupkan ke tangannya, ya, diusapkan ke wajahnya dan seluruh badannya. Nah, itu menjadi tasyrik sekalipun tidak wajib ya. Tapi itu diamati dan dirawayatkan begitu yang dilakukan Rasul ketika beliau tidur. Jadi itu perbuatan manusiawi yang menjadi tasyrik. Apalagi makan. Jadi tasyrik enggak? Oh, ternyata ada dalilnya. Beliau mengatakan, "Qul mimma yalik," kalau makan itu dari yang dekat, jangan ngambil yang jauh. Ya. Samillah, ya gulam samillah. Oh, sebelum makan itu berarti membaca basmalah. Ya. Dan beliau lebih sering makan dalam keadaan duduk, sekalipun berdiri itu dalam kondisi tertentu boleh, tapi umumnya secara normatif lebih dianjurkan makan dalam keadaan duduk misalnya. Demikian juga dalam pengalaman atau perbuatan duniawi, misalnya dalam bercocok tanam, ya, itu sebagian besarnya tidak termasuk tasyrik. Ya. Nah, ada juga yang tidak termasuk tasyrik perbuatan beliau kalau itu khusus untuk beliau. Seperti menikahi perempuan lebih dari 4. Nah, ini nggak termasuk tasyrik. Gitu. Karena itu khusus untuk beliau. Ada perempuan yang wahabat nafsaha lin nabi, yang menghibahkan, artinya tidak memenuhi syarat pernikahan umumnya. Ada saksi, ada wali, gitu. Ini khusus untuk beliau. Jadi ini tidak menjadi tasyrik yang menjadi dasar bagi sumber hukum yang diberlakukan buat umat Nabi Muhammad SAW. Ini sifatnya tidak banyak. Ya. Nah, lalu kita akan tahu hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang tadi secara kuantitatif sudah dibahas. Sekarang kualitatif dinilai sahih dan dhaifnya sebuah hadis itu masalah ijtihad juga.
Maksudnya selama dalam lingkup ijtihad memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, tidak ada yang mengklaim bahwa oh ini sahih menurut ini, yang ini enggak, berarti ada ikhtilaf. Memang nanti ada yang muttafaq bahwa hadis sahih yang kualitasnya paling tinggi itu ada di dalam Imam Bukhari. Nanti kita akan bicarakannya. Tapi untuk menilai sahih dan hadis sahih dan dhaif sekalipun itu masalah ijtihad tentu perlu kepakaran. Nggak bisa sembarangan orang hadisnya sahih loh. Tapi yang ngomong orang nggak punya background tentang itu, tentu nggak bisa. Selain perlu kepakaran, ada perangkat ilmiah dan kredibilitas seseorang. Jadi sekalipun dia pakar tapi akhlaknya nggak bagus, itu biasanya juga akan jadi kendala ketika dia menilai hadis. Ya, jadi perlu dilengkapi ya dari sisi itu. Nah, standar periwayatan hadis ini sendiri, termasuk penilaian hadis, ada dua. Yang pertama adalah disebut dengan ad-dhabtu, kecerdasan. Yang kedua disebut al-adalah atau moralitas. Maka dalam setiap rawi itu diperhatikan dua unsur ini. Cerdas, hafalannya kuat, oh tinggi dia. Akhlaknya baik, ini paling tinggi. Nah, ini belum unsur teknis lain ya. Nanti kalau ada unsur teknis lain itu seperti keterputusan sanad atau enggak, ya. Ini ketemu langsung atau tidak. Nah, itu standarnya beda-beda. Maka kalau dari buku-buku induk yang otoritatif dalam hadis yang disebut dengan Kutubut Tis'ah, itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu ada 9.478 sahabat dan sahabiyah. Nah, perawi terbanyaknya adalah Abu Hurairah. Beliau memiliki periwayatan hadis dari Rasulullah SAW ada 5.374. Lalu ada Abdullah bin Umar 2.630, Anas bin Malik karena beliau ini sehari-hari di rumah beliau ya, pembantu Rasulullah ya, itu 2.286. Dan Aisyah itu 2.210. Ibnu Abbas, Jabir bin Abdul dan seterusnya. Oh, gitu ya. Jadi ternyata sahabat sendiri periwayat perawinya beda-beda. Oh iya. Loh, kenapa Abu Hurairah kok paling banyak orang dia itu baru masuk Islam di tahun bukan baru masuk Islam. Masuk Islamnya sudah lama, tetapi ke Madinahnya pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, karena ada kendala mungkin ya. Beliau baru berhijrah ke Madinah di tahun ke-7. Artinya berjumpa dengan Rasul itu sekitar hampir 4 tahun atau sekitar 4 tahunan saja. Loh kok hadisnya paling banyak? Ya tentu karena beliau tidak punya keluarga, tinggal di emperan Masjid Nabawi, kemana-mana melihat Rasul dan bertemu Rasul. Sementara para sahabat lain punya kesibukan mungkin berdagang dan lain sebagainya. Karena itulah rahasianya Abu Hurairah memiliki riwayat paling banyak. Gitu. Nah, ini skema umumnya, presentasinya kita bisa lihat. Sahabat Rasulullah SAW diperkirakan oleh berdasarkan pendapatnya Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang pakar hadis dan juga sensus ya. Dari 114.000 itu ada 9.478 sahabat dalam buku Al-Isabah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan hadis-hadis. Berarti 8,3% sahabat itu adalah perawi hadis. Ini minimalnya ya, karena mungkin ada buku hadis yang lainnya. Nah, perawi yang disebut ini kalau dalam istilah hadis itu mukharrij. Kalau perawi tertinggi itu sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in terus ke bawah. Nah, nanti ada orang yang mengeluarkan dalam bentuk buku, tadwin, sudah era kodifikasi. Nah, itu dalam era kodifikasi, ulama yang paling otoritatif buku karyanya itu adalah Imam Al-Bukhari dengan karya beliau Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunanihi wa ayyamihi. Jadi ini Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau itu selama 16 tahun mengumpulkan 600.000 hadis. Nah, dari 600.000 hadis itu beliau kumpulkan beberapa hadis sahihnya ya, itu menjadi Al-Jami' As-Sahih yang paling sahih, dan beliau punya persyaratan yang sangat ketat, yaitu setiap perawi dengan perawi lainnya
harus dipastikan bertemu. Jadi tidak cukup mu'ashalah, tapi ada bukti. Jadi ketika disaring kurang lebih lah 9.000 sampai 10.000 dengan hadis mu'allaqatnya. Nah, para ulama hadis ini mengarungi perjalanan 1 bulan untuk memastikan satu hadis, bisa berbulan-bulan. Imam Bukhari meriwayatkan Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan 1 bulan ke Abdullah bin Unais demi 1 hadis. Masya Allah. Jadi kadang para sahabat itu juga untuk memastikan Rasul mengatakan begini enggak, itu dia kadang cross check kalau belum yakin. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bagaimana juhud para ulama dari kalangan sahabat dan termasuk dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat juga setelah hadis itu, ini sejarahnya ya, sebenarnya ini kan udah masuk wilayah itu, ini kan kita hanya apa sih hubungan hadis dengan Al-Quran, jadi ini global saja. Nabi Muhammad SAW itu pernah melarang penulisan hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Tapi beliau memberi izin kepada beberapa sahabat, diantaranya Abdullah bin Amr bin As, yang memiliki catatan dikenal dengan Sahifah As-Siddiqah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabul Ilmi, dalam sunannya, dan bab fi Kitab Al-Ilmi, hadis nomor 3646. Jadi penulisan ini secara personal dilakukan orang-orang tertentu dan nanti dikodifikasi. Nah, ini kurang lebih penulisan hadis ya. Pada fase Alkitabah itu hanya sahabat-sahabat tertentu. Rasul juga menulis selain Al-Quran ya, melalui penulis beliau dalam perjanjian dan surat-surat kepada raja-raja, dakwah-dakwah ekspedisi, surat yang dibawa beliau itu termasuk kategori sunnah juga itu ya. Ada hadis-hadis itu dikenal dengan Sahifah Shadiqah, ada Sahifah Jabir bin Abdullah, ada Sahifah As-Sahihah. Lalu pada era tadwin kodifikasi itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Abdul Aziz bin Marwan. Ini mengumpulkan sunnah. Lalu pasca adanya era kodifikasi itu dikenal dengan fase tasnif. Tasnif itu klasifikasi. Ini hadis-hadis yang sifatnya klasifikasi berdasarkan kualitatif seperti tadi. Oh, ini hadis sahih, hasan, dhaif. Fase-fase dalam klasifikasi tematik. Oh, ini hadis yang berbicara sholat disendirikan, yang berbicara tentang puasa disendirikan, yang berbicara tentang masalah jenazah disendirikan, yang berbicara tentang masalah akad-akad disendirikan. Nah, itu fase-fase tematik. Lalu kemudian ada juga yang klasifikasi berdasarkan periwayatan sahabat, itu dikenal dengan musnad. Imam misalnya sahabat Abu Hurairah punya hadis sekian, jadi 1, nah itu musnad. Sahabat Aisyah punya sekian, nah itu jadi berdasarkan orangnya. Temanya macam-macam, tapi ini pokoknya dari dia gitu. Nah, ada yang juga, loh kok sama Abdullah bin Abbas meriwayatkan yang hadis yang sama dari Abdullah bin Mas'ud? Ya iya, karena satu hadis itu bisa jadi didengarkan oleh lebih dari 1 orang, gitu kira-kira. Nah, terakhir dalam memahami sunnah ini kita perlu ada proses ini. Al-Fakir coba tampilkan secara semua ya. Pertama ada kepastian bahwa hadis itu dari Rasul. Kalau sangat pasti maka itu sifatnya qat'i dan mutawatir contohnya. Ada yang sifatnya dhanni, biasanya itu hadis ahad. Nah, ini ijtihad dalam menentukan sahih dan dhaif ada perangkatnya. Lalu kalau hadis itu dilihat dari maknanya ya, maka hadis itu juga bisa ketahuan mana qat'i, mana dhanni. Kalau dari maknanya itu tidak ada makna selain itu, yaitu qat'i. Contoh hadis-hadis tentang tauhid. Nah, itu umumnya qat'iyud dilalah. Ya. Tentang rakaat salat, ya qat'i karena enggak bisa. Salat subuh yang menjelaskan 2 rakaat ya enggak bisa. Ini 2 gimana? Ya pasti 2. Nah, itu qat'i. Maknanya tidak bisa ditakwil. Tapi dia menjadi dhanni kalau ada pemaknaan lebih dari 1 makna. Nah, kalau sudah lebih dari 1 makna,
berarti perlu ijtihad dalam menentukan makna yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Nah, tentu dalam proses memahami sunnah ini diperlukan perangkat. Itu kira-kira ya. Nah, cara berinteraksi dengan sunnah ini saya bacakan di antara para ulama ini mengatakan fal wajib mulazamatus sunnah imanan wa qawlan wa amalan wa mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan imtithalan li amrillah. Jadi kita wajib mengimani dan kemudian dalam berkata-kata berpedoman dengan itu, mengamalkan, mencintai, menghormati, menghargai dan melaksanakan perintah Allah. Karena perintah Allah dalam surat Al-Hasyr ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang datang dari Rasul ambil, yang tidak ada dari dia tinggalkan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Jangan sampai orang yang menyelisih perintahnya mendapatkan musibah atau mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia secara automatically taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan dalam berinteraksi dengan sunnah? Tentu beriman, pelajari, ya, mengamalkan, mencintai, mengagungkan dan mengajarkan. Apalagi ini terkait dengan hubungannya dengan Al-Qur'an. Karena dia tidak bisa ada orang ingkar sunnah loh. Enggak, saya pokoknya Al-Qur'an karena itu pasti dari Allah. Lah, hadis ini juga dari Allah dengan cara yang lainnya, gitu ya. Sahabat asa yang berbahagia, ini ada tangga-tangga interaksi kita dengan as-sunnah. Yang pertama di level mengenal Nabi, lalu kemudian mempelajari Nabi, apa yang datang dari beliau, itu basicnya. Lalu kita lanjutkan secara lanjutannya mengimani dan mengamalkan, nanti pada posisi tertingginya kita menyampaikan, mendakwahkan dan mengajarkannya. Itu saja saya kira, dan ada satu yang perlu kita garis bawahi bahwa sunnah ini tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an. Tanpa terasa sahabat asa, perjumpaan kita harus segera kita akhiri. Hanya ingin memberikan closing statement bahwa bukti seseorang mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Rasulullah SAW dan apa yang dibawanya selain Al-Quran juga, yaitu disebut dengan hadis. Karena hadis atau sunnah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Dengan keterkaitan yang tadi kita bahas ada 5, baik dia itu menguatkan, menjelaskan, ya, atau mengkhususkan, ya, atau membatasi dan atau bahkan menambahi, itu adalah hubungan interaksi yang kuat antara sunnah dan Al-Quran. Demikian juga Al-Quran, dia datang sebagai sumber hukum tertinggi dari Allah SWT dan sebagai cahaya yang menjadi guideline bagi seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari dan punya fungsi peradaban untuk memimpin umat manusia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan buminya dengan kemajuan-kemajuan yang bukan merusak lingkungan. Nah, itu sementara sahabat asa yang berbahagia, perpisahanlah yang harus terjadi setelah kita beberapa menit membahas ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan keterbatasan dari Al-Fakir. Insya Allah kita akan sambung pada serial berikutnya di pertemuan yang akan datang. Sementara kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.